Eko, tolong di capture dulu nama-namanya seperti biasa sebelum ibu Baik, Bu. mulai. Ya, sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Eh, Share materi ya. Eko, tolong di capture untuk materinya. Ambil besar seperti biasa, nama-namanya ada di situ. Baik, Bu. Udah muncul kan ya? Yang ibu share udah muncul belum materinya? Sudah, Bu. Sudah. Udah di share dulu yang ini satu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Terus kita. Oke, ini dua. Sudah. Sudah, Bu. Ini tiga. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Udah ada tiga ya. Udah itu aja cukup. Oke. Kirim ke grup ya. Oke, langsung coba ibu cek dulu deh. Kamu kirim ke grup. Udah belum? Sebentar, Bu. Udah dikirim belum, Eko? Ibu cek dulu. Dilanjut aja, Bu. Saya sembari ngirim fotonya, Bu. Biar nggak terlalu lama. Iya, udah dikirim. Belum masuk. Ini ibu cekin.
Ya Bu, lagi ngirim Bu. Sabar Bu. Ibu cek dulu ininya sama nggak. Ya kalian mau Jumatan kan. Ibu langsung aja deh sambil ini itu ya. Oke, langsung ke materi. Tunggu satu. Oke, udah muncul belum di kalian? Udah ya? Udah belum? Sudah Bu. Udah. Sudah. Oke. Kita mulai untuk external memory ya. Ini untuk penjelasan materi aja. Nanti kalian kerjakan latihan. Dan yang tidak hadir seperti tadi sudah Ibu infokan, kerjakan latihan nanti Ibu anggap untuk absensinya di situ ya. Dan nanti ada kode absen seperti biasa yang di web Hasilkom Ibu share saja. Langsung ke materinya di sini untuk masuk ke external memory ya. Nah, external memory di sini kalian bisa lihat ada beberapa yaitu seperti magnetic disk ya. Disk itu adalah disket ya. Jadi di mana di sini adalah bentuknya sebuah piringan. Kalau kalian lihat itu seperti CD-ROM ya. Jadi dia berupa logam atau plastik yang dilapisi dengan bahan magnetisasi. Jadi di situ tempat perekaman data ya, yang dimana di atasnya direkam di atasnya dan dibaca oleh head. Jadi memang kepingan bundar ini adalah berfungsi untuk menyimpan data, di mana head ini adalah perangkat yang memang ukurannya kecil yang berfungsi untuk membaca atau menulis. Ya, itu yang ada di kepingan itu. Oke, seperti kalian di sebuah CD itu kan, kepingan CD itu kan kalau sudah terisi terlihat kan ya, ada pembatasnya ya, sudah sampai mana terisinya, lama-lama kan semakin banyak, itu dia akan berubah kan, posisi penuhnya akan semakin penuh ya, dari sedikit, penuh, penuh, sesuai dengan isi yang sudah dimasukkan ke kepingan itu. Nah, itu untuk disk. Ya, nah, untuk karakter dari disk di sini ada head ya, memiliki portabilitas, ada side, plotter, dan mekanisme. Nah, kalau untuk headnya dia ada dua, ada fixed dan movable head. Jadi ada yang fix sudah tidak bisa dirubah-rubah dan movable dia masih bisa dirubah dengan sesuai keinginan dari user itu, sesuai dengan kapasitas, ukuran dan sebagainya. Lalu untuk portabilitas disk ini ada yang remove dan removable. Ya, jadi dia ada kita istilah untuk flash disk itu untuk mengeluarkannya ya seperti itu. Nah ini kalau untuk di sini untuk portable dia bisa dikeluarkan, bisa juga bisa dikeluarkan berarti sudah fix di disk tersebut. Nah untuk site ini ada single dan double sesuai dengan ukuran site-nya ini untuk kapasitasnya. Lalu plotter, single plotter dan double plotter. Jadi ini sesuai dengan kapasitas dari masing-masing untuk memorinya juga. Lalu untuk mekanisme head, di sini ada floppy, ada fixed gap, ada aerodynamic gap. Ini kategori dari headnya ini adalah sesuai dengan masing-masing fungsi ya dari masing-masing gap yang ada di head itu. Lalu untuk waktu, sini ada yang dibagi menjadi 3 ya, ada tick, ada rotational, dan ada akses. Ya, jadi sesuai dengan kecepatan dari masing-masing pengaksesannya, berapa banyak file atau data yang bisa diakses. Misalkan waktu, misalkan per detik ada berapa data yang bisa diakses satu detik. Itu. Nah lalu untuk eksternal di sini ada red. Red ini adalah redundancy array of independent disk. Jadi ada sebuah array ya yang dianggap atau disk drive yang dianggap sebagai sebuah tunggal. Jadi ini ada sebuah yang kita sebut sebagai RAID. RAID ini adalah disk drive yang memang dianggap sebagai drive tunggal.
sistem operasi itu. Lalu pendistribusian datanya pun juga ke drive disk array-nya. Kapasitasnya pun dari disk itu akan digunakan untuk menyimpan secara paritas ya, bagian yang dimana untuk recovery datanya ketika adanya suatu kegagalan penyimpanan data. Nah, lalu RAID ini juga dari 6 tingkat. Lalu ada optical memory. Ya, optical memory ini adalah identik dengan CD-ROM. Ya, CD merupakan disk yang tidak dapat dihapus, yang dapat menyimpan lebih dari 60 menit informasi audio pada salah satu isinya. Lalu CD-ROM ini juga baik audio ya maupun CD-ROM ini menggunakan teknologi yang sama. Ya, CD-ROM player lebih kasar biasanya. Lalu ada error correction-nya. Ya. Karena kalian suka pernah dengar kan kalau CD-ROM di laptop ya, misalkan kalian pencet itu kan dia akan membuka tapi ada berisik ya, gitu kan. Suara-suara bikinnya dari pasnya dan sebagainya. Lalu di sini juga disknya terbuat dari resin seperti polikarbonat dan dilapisi dengan permukaan yang reflektif. Biasanya aluminium. Untuk CD-ROM sendiri ini biasanya perekaman informasinya digital ya. Dia dari lubang-lubang mikroskopik ya. Dari mikroskopik pada permukaan yang reflektif. Lalu biasanya dilakukan pertama-tama menggunakan laser berintensitas tinggi. Ya, lalu permukaan yang berlubang juga ada salinannya dilindungi dari debu, gesekan, dan lapisan bening. Lalu untuk informasinya dilacak dengan laser berintensitas rendah. Jadi ada sebuah kekuatan atau daya laser di situ yang memang intensitasnya sangat rendah. Nah itu untuk CD-ROM. Lalu juga laser ada yang menyinari lapisan pelindung yang bening untuk memutar disknya. Lalu ada juga sinar laser yang tujuannya untuk mengenai lubang-lubang tersebut pada saat refleksi. Kemudian dan juga perubahannya akan dideteksi oleh fotosensor dan dikonversi menggunakan sinyal digital. Jadi CD-ROM ini menggunakan sinyal-sinyal digital ya dalam pembacaan datanya. Nah, untuk CD-ROM ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya dia informasinya lebih besar yang bisa dimasukkan ke disk magnetik. Lalu disk optik bersama-sama dengan data diperbanyak, biayanya murah. Ya, memperbanyaknya pun biayanya murah. Lalu juga dapat dengan mudah dipindah-pindah. Kekurangannya, CD-ROM hanya bisa dibaca, lalu mempunyai akses yang lebih lama dibandingkan disk magnetik, lebih lama setengah detik. Nah, itu untuk CD-ROM. Lalu untuk WOM, ya WOM, Write Once, Write Many. Jadi di sini WOM ini adalah sebuah disk yang demikian rupa di mana dengan sekali tulis dia menggunakan sinar laser yang intensitasnya sedang. Jadi lebih bagus daripada CD-ROM ya. Dengan menggunakan kontrol disk harganya memang agak lebih mahal dibanding CD-ROM karena memang intensitas lasernya lebih tinggi dari CD-ROM. Jadi si user pun pelanggan dapat menulis sekali dan juga membaca disknya. Nah, lalu ada pita magnetik. Oke. Pita magnetik di sini menggunakan sistem disk pembacaan dan penulisan. Dia menggunakan pita Mylar, lentur yang dilapisi dengan oksida magnet. Pita dan drive pita ini merupakan analog ya terhadap tape record yang sering digunakan di rumah-rumah. Itu pita ya, biasa bentukannya untuk pita magnetik. Oke, kemudian disk optis yang dapat dihapus. Oke, ini yang dapat dihapus berarti dia bisa berulang-ulang ditulis kembali dan dibaca kembali. Keuntungannya kapasitasnya besar, yaitu 650 MB biasanya. Portabilitasnya dipindah dari drive-nya. Reliabilitasnya dan tahan lama. Disk dapat dibaca dan ditulis berulang-ulang. Biasanya ini kayak CD-RW ya. Kan ada CD-W, ada CD-RW kayak gitu ya.
RW kan bisa rewrite. Kalau W kan hanya untuk write, tapi tidak bisa ditulis kembali. Itu contohnya. Kemudian ada di semester depan, yaitu dengan format DFD, high definition DFD, dan format Blu-ray. Oke, ini sebenarnya juga sudah ada sekarang untuk DFD ini, DVD ini ya, high Blu-ray pun juga sudah ada. Ya, sebenarnya sekarang perkembangan untuk ini pun juga lebih ini ya, lebih besar untuk perkembangan penyimpanan data. Ini kan yang istilahnya masuk ke dalam internal dari PC atau laptop ya. Kalau di luar dari PC atau laptop kan kita bisa melihat ya, ada flash disk ya kan, ada digital float ya, kita bisa disimpan di situ ya. Sudah semakin banyak perkembangannya. Nah, untuk latihan ya, di sini kalian kerjakan sama seperti minggu-minggu kemarin ya. Sesuai dengan soalnya sama jawabannya seperti itu caranya. Kalian kumpulkan dalam format doc atau PDF ya. Oke, itu aja. Gue rasa cukup untuk penjelasan materi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Kita kemarin bertepatan dengan tanggal merah ya. Jadi memang harus cepat diganti di minggu ini. Jadi ya Ibu asumsi memang hanya di hari Jumat dan Sabtu. Kalian Ibu masukkan ke hari Jumat. Nah, lalu untuk yang tidak bisa hadir, tadi sudah Ibu infokan di grup. Ya kalian kerjakan tugas saja. Nanti itu Ibu anggap absen dari pengumpulan tugasnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan mengenai materi? Tidak, Bu. Berarti Ya. kita minggu depan offline ya, Bu? Minggu depan itu ya offline. Ya kan seperti biasa kita seminggu-seminggu. Berarti jatuhnya depan offline. Oke. Batasnya benar hari Senin, Bu? Ya, Ibu Batas, setting hari oke. Senin. Itu tadi tanggal 27 hari apa nih? Senin. Senin. Ya, baik, Bu. Itu. Saya kira cukup. Terima kasih. Oke, yang lainnya untuk materi ada yang mau ditanyakan? Materinya paham semua ya. Nanti tinggal kalian baca lagi aja sebenarnya. Itu kita bagian-bagian kumpulan-kumpulan dari pertemuan satu itu semua termasuk ke bagian-bagian dari komputer. Nanti kalian baca ulang lagi aja. Kalau ada yang tidak paham nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan ya, baik online maupun offline. Oke, ada lagi tidak yang mau ditanya? Jika tidak, Nggak ada, Bu. mungkin kita akhiri. Kalian juga mau Jumatan, ya kan? Eko, Ibu minta di capture lagi untuk absensinya. Untuk nama-namanya, sorry untuk namanya yang hadir. Capture lagi, Bu. Ya, untuk yang sesi close-nya Ibu harus 2 memang. Baik, Bu. Sudah, Bu. Udah, oke. Ya, Ibu rasa cukup ya sampai di sini. Nanti untuk minggu depan sama kalian hadir lagi di kelas. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.